liburan Natal dan Tahun Baru udah makin dekat nih, Wak. Ya udah saatnya lah kita untuk balik kampung ya kan, ngumpul sama keluarga, rayain momen-momen akhir tahun. Tapi kadang waktu cutinya ini agak singkat ku tengok. Jadi ya kita harus pandai-pandai lah ngatur jadwal perjalanan ini. Kalau cara aku supaya lebih singkat perjalanan, ya lebih bagus kita lewatin jalan bebas hambatan lah. Jalan tol ya kan. Ya nyampe lah kita di Jalan SM Raja ya. Ini mau masuk gerbang tol Amplas. Ya inilah enaknya ya kalau udah ada Trans Tol Sumatera ini, terutama yang udah di Sumatera Utara khususnya, dan jalan tol Medan Binjai Stabat. Jadi kemana-mana jadi lebih cepat, lebih gampang juga, mempercepat waktu lah. Terus ini agak hujan pula nih kan, agak macet, jadi harus hati-hati, nggak usah terlalu terburu-buru, kurangi kecepatan, dan biar selamat sampai tujuan. Beruntungnya di masa kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo ini, ku tengok pembangunan jalan tol digenjot nggak cuma di Pulau Jawa, tapi di berbagai penjuru tanah air termasuklah Sumatera. Karena kampungku di Stabat, jadi nanti aku akan masuk ke tol Trans Sumatera Medan Binjai Stabat yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero. Nah, untuk bisa masuk ke tol Medan Binjai Stabat ini bisa dari beberapa gerbang tol. Misalnya kayak dari Haji Hanif, Tanjung Mulia, Helvetia, Marelan, terus dari Binjai, dari Amplas juga. Makanya tadi aku dari Amplas masuknya untuk menuju tol Medan Binjai Stabat. Di masa libur Natal dan Tahun Baru nanti akan ada posko penjagaan di gerbang tol dan petugas yang berjaga di titik-titik rawan di sepanjang jalan tol, Wak. Tapi nggak ada salahnya juga kita tetap waspada ya kan sepanjang perjalanan. Apalagi jalur ini cenderung lurus dia, bisa bikin kita nggak sadar kalau kecepatannya melebihi ambang batas yang diperbolehkan. Setelah ngelewatin Simpang Susun Tanjung Mulia, mulailah kita masuk ke jalan tol Medan Binjai. Inilah beberapa tips melintasi jalan tol Trans Sumatera. Yang pertama, aku sarankan kalian itu harus jaga kondisi tubuh dan kondisi kendaraan. Kalau kurang fit, kurang sehat, ya tunda dulu lah. Terus pastikanlah bahan bakar mobil kalian itu memang cukup. Kalau perlu ada cadangannya. Agak-agak ditengok sedikit tekanan angin bannya, biar nggak oleng nanti kalau dibawa jalan. Dan perawatan-perawatan lainnya kayak cek mesin, ganti oli, dan sebagainya. Ketiga, siapkan kartu uang elektronik yang memadai. Yang keempat, ini penting harus kalian perhatikan. Batas minimal kecepatan kendaraan yang melintas di jalur tol Trans Sumatera yaitu 60 km per jam. Sedangkan batas maksimalnya 100 km per jam. Jangan mentang-mentang bisa digaspol, kalian gas saja terbang mobil kalian tuh nanti. Gawat jadinya kan. 5. Secara keseluruhan, jalan tol Trans Sumatera telah dilengkapi sejumlah rest area yang berada di sepanjang jalan. Sebaiknya perhatikan di peta rest area terdekat dan dapatkan informasi rest area mana yang aktif dan tidak aktif. Dan yang keenam, catat nomor telepon info tol HK ruas setempat untuk berjaga-jaga jika terjadi situasi darurat. Sebagai gambaran, di masa libur lebaran aja ada sekitar 55.000 kendaraan yang melintasi jalan tol Medan Binjai Stabat. Diperkirakan jumlah itu akan sama halnya di libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi dari jalan tol ini, para pemudik bukan aja bisa mengarah ke Medan atau Stabat, tapi juga bisa dilanjutkan ke Tol Belmera, Medan Kuala Namu, Tebing Tinggi untuk ketujuan ke daerah wisata Toba. Untuk yang keluar ke arah Stabat akan mempercepat ketujuan wisata Tangkahan dan Pondok Pesantren Tuan Guru di Tanjung Pura. Makanya harus terus update informasi terkait situasi jalan tol selama masa liburan, baik itu melalui media massa, media sosial maupun YouTubeku ini. Ngomong-ngomong, Wak, jalan tol Trans Sumatera atau disingkat JTTS ini dirancang sepanjang 2.818 km dan menjadi bagian dari proyek strategis nasional. PT Hutama Karya Persero ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan jalan tol sepanjang 2.704 km. Sementara itu, 114 km lainnya dikerjakan Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Nah, dari JTTS tahap 1 sepanjang 957 km itu ruas jalan tolnya yang sudah siap untuk dioperasikan secara penuh adalah sepanjang 547 km.
Ruas JTTS yang beroperasi penuh yakni Tol Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter sepanjang 140 km. Kemudian Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Terpeka sepanjang 189 km. Tol Palembang Indralaya Palindra 22 km dan Tol Medan Binjai 17 km. Selanjutnya Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km, Tol Sigli Banda Aceh seksi 2, 3, dan 4, Kelimem Janto Indrapuri Blang Bintang 36 km, serta Tol Binjai Langsa seksi 1 Binjai Stabat 11,8 km. Nah, menurut hasil riset tim ekonomi PT SMI juga menyebutkan pembangunan jalan tol Trans Sumatera memberikan dampak multiplier terhadap output dalam perekonomian setempat sebanyak 1,7 kali dari total pengeluaran pada masa konstruksi. Dampak output per tahun tersebut setara dengan 2,2% produk domestik regional bruto (PDRB) di Pulau Sumatera. Secara langsung, tentu ini merupakan dampak dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera karena adanya penyerapan tenaga kerja setara 2,4% tenaga kerja di Pulau Sumatera. Jadi buat kita warga Sumut nih, terutama Medan, Binjai, dan Stabat, dipastikan bisa melintasi jalan tol Trans Sumatera selama libur Natal dan Tahun Baru. Jalurnya juga aman, bebas hambatan, dan yang pasti mulus. Ya, ini karena PT Hutama Karya Persero udah memastikan ruas jalan tol utama akan bebas dari hambatan seperti contohnya lubang atau gelombang. Prioritas pengecekan dilakukan di Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar sejauh 140 km hingga Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung Terpeka. Karena jalur inilah yang diperkirakan akan ramai dilintasi pemudik di libur Natal dan Tahun Baru. Bakauheni juga merupakan titik utama penyeberangan dari pulau lain ke Sumatera. Tapi bukan berarti jalur lain di nomor 2 kan ya Wak. Karena Tol Binjai Stabat sepanjang 11,8 km ini kualitasnya juga udah teruji. Bahkan PT HK Infrastruktur HKI, anak perusahaan PT Hutama Karya yang memegang proyek Tol Binjai Stabat, dianugerahi penghargaan kecelakaan nihil atas proses konstruksi Tol Binjai Stabat oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara. Info terbaru yang menggembirakan, warga di wilayah Lubuk Linggau, Bengkulu, Sigli, Aceh, dan Parapat juga bisa memanfaatkan jalan tol Trans Sumatera di wilayahnya, yaitu Jalan Tol Lubuk Linggau Curup Bengkulu, Seksi 3 Bengkulu Taba Penanjung, Jalan Tol Sigli Banda Aceh Sibance, Seksi 5 Blang Bintang Kuto Baru, Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang, dan Seksi 6 Kuto Baru Simpang Baitus Salam. Terakhir adalah Jalan Tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat, Seksi 1 Tebing Tinggi Indrapura. Dengan Bapak siapa, Pak? Nazmi. Pak Nazmi ya. Bapak orang asli Stabat ya? Iya. Orang asli Stabat. Pak ya, ini kita mau nanya Pak, gimana pendapatnya Bapak sebagai warga Stabat nih tentang tol Medan Binjai Stabat yang baru dibangun ini, yang udah bisa dilalui gitu. Gimana? Apakah lebih cepat jadinya? Ya, sebenarnya kan adanya tol ini kan lebih bagus. Artinya diharapkan lalu lintas jalannya seperti macet seperti yang ada sekarang ini. Bapak udah pernah juga melalui dari Medan, Pak? Saya dari sini ke mana, ke Pekanbaru pernah. Oh, ke Pekanbaru. Ke Perbaungan pernah. Ada beberapa kali lah jalan Lewat tol ya. Jadi lebih gampang lah ya. Lebih cepat. Sampai juga di kampung ya kan. Ya kayak gini lah Pak perjalanan dari Medan melewati jalan tol Medan Binjai Stabat ya, yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Persero. Sampailah kita di Stabat yang biasanya itu memakan waktu 1 jam lebih, bahkan hampir 2 jam
sekarang bisa hanya dengan 20 menitan saja. Ya kayak gitulah. Inilah kota Stabat.